Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani di mana saja Anda berada. Di kesempatan pagi setengah siang ini, kami mereview lagi lahan tanaman jahe kami, kawan. Jadi jahe yang berulang di musim kemarin, kawan. Cara penanaman untuk kedepannya juga berulang, kawan, tanpa olah lahan. Jadi seperti ini. Ini parit-parit yang akan kami tanami kembali, kawan. Jadi tidak usah diolah, tidak usah dicangkul, tinggal menanam lagi di sini. Jadi yang saya katakan petani ngawur itu pengerjaannya ngawur sekali, kawan. Jadi seperti ini, gulma yang kemarin lebat itu kami manfaatkan menjadi pupuk dasar seperti ini, kawan. Jadi ini pupuk dasarnya. Ini anti busuk rimpang. Jadi gulma itu sebetulnya sangat dibutuhkan pada tanaman-tanaman seperti jahe, jagung, porang dan lain sebagainya. Semisal gulma di hutan itu tumbuh lebat tanpa adanya pemupukan dari kohe, dari pupuk kimia dan lain sebagainya. Jadi kami menerapkan pola ini cukup ngawur. Jadi belajar pada alam saja, kawan. Jadi untuk petani bersaku kantong tipis seperti kami, bisa diterapkan pengerjaan lahan yang cukup simpel seperti ini. Dan jangan khawatir karena jahenya ada, kawan. Kelihatan. Ini saya timbun dulu itu sekitar kurang lebih 10 cm. Jadi rimpangnya akan sekitar juga 10 cm. Dan kami menanam 5000 rimpang atau 5000 tanaman jahe. Jadi saya prediksi satu rimpangnya itu 2 on saja, kawan. Jadi ibarat dapat 2 on kali 5000 itu sudah dapat 1 ton. Dan alhamdulillah jika lebih dari 2 on itu adalah bonus bagi kami, kawan. Dan saya contohkan begini ini. Ini juga ada rimpang yang kelihatan, kawan. Jadi rimpang yang kelihatan ini. Ini lumayan, kawan. Ibu jari saya sebesar ini. Jadi penampakannya seperti ini. Rimpangnya lumayan besar, kawan. Ini tanpa olah lahan yang dulunya saya tanam di parit. Lalu kami melakukan penimbunan dengan penggalian di kanan kiri tanaman jahe agar tidak tergenang air. Akhirnya parit-parit yang kami gunakan untuk resapan air sekarang jadi lahan untuk tanaman kita, kawan. Jadi masih tetap seperti yang dulu dengan cara yang sangat ngawur. Dan ini masih tetap di lahan yang sama, kawan. Cuma berbeda penampakan. Jadi kalau yang kemarin itu ada singkong karetnya, mohon maaf itu tinggal yang di paling bawah itu, kawan, singkong karetnya. Jadi kami melakukan pembaruan di lahan kami. Dan ada kemarin itu ada sengon lautnya seperti ini. Ini besarnya 1 jengkal kurang, kawan. Jadi akar tanaman sengon laut itu sangat mengganggu tanaman kita. Jadi jika sengon lautnya sudah laku, kita lakukan pemotongan supaya mengurangi naungan, kawan. Dan untuk pohon singkong karetnya kami melakukan peremajaan. Contohnya seperti itu. Saya potong semua, kawan. Jadi singkong karetnya saya potong. Ini bekas-bekas dari singkong karet. Karena akar dari singkong karet itu juga cukup
mengganggu tanaman jahe, porang, dan lain sebagainya. Untuk di lahan ini kawan, kami menanam ada sekitar 3.000 biji, 3.000 rimpang, dan lahan yang kedua ada sekitar 2.000 rimpang. Jadi ibarat dapat 2 on 1 rimpangnya sudah syukur alhamdulillah. Dan jika 1 rimpangnya ada 2 on lebih, itu adalah bonus bagi kami kawan, dengan metode pengerjaan yang cukup simpel dan tidak memerlukan tenaga bantu. Jadi kami tidak menggunakan tenaga pekerja untuk menanam, cukup saya handle sendiri kawan. Ini adalah cara kami sebagai petani yang dengan modal pas-pasan. Jadi sudah saya lakukan pembersihan gulma yang saya manfaatkan sebagai pupuk dasar di tahun berikutnya kawan. Begini nih penampakannya. Ini kalau tidak ditimbun nanti kena panas matahari agak layu kawan. Jadi kita melakukan penimbunan yang kelihatan. Dan ini kawan, ada kayu-kayu yang tidak kita tidak laku dijual, itu kita bisa manfaatkan untuk kayu bakar. Sedangkan pohon pisang itu sebetulnya cukup untuk buah-buahan bagi kami, akan tetapi akar dari pohon pisang itu sangat mengganggu kawan, karena panjang sekali sampai di lajur-lajur jahe ini ada akarnya pisang ini. Jadi pisang ini akan kami hilangkan saja, karena ini mengganggu di 2 lajur atas sama yang lajur bawah. Nah, dan seperti itu juga kami akan membuang atau membunuh tanaman pisang yang ada di lahan ini kawan. Jadi kita akan fokus untuk tanaman jahe kita agar kedepannya hasilnya lebih bagus lagi. Dan untuk gulma kawan yang ada di gampeng itu apa namanya? Maklum karena kami juga tidak bersekolah. Jadi gulma yang ada di tebing itu nanti kami lakukan pembersihan, kami letakkan di parit-parit yang untuk media tanam tanaman jahe kita kawan. Ini banyak yang kelihatan jahe-jahenya ini. Ini jahe-jahe banyak yang kelihatan kawan. Seperti itu. Tuh. Dan ini singkong karet yang belum kami tebang atau belum kami potong. Jadi jangan khawatir untuk bertani, atau jangan malu. Kita syukuri apa yang ada, dan kita bekerja semampu kita. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa tercukupi segala kebutuhan kita. Ini jahenya banyak yang kelihatan kawan, seperti ini. Seperti ini jahe-jahe yang kelihatan. Ini jahe kawan, jahe ini dengan metode ngawurnya kawan. Cukup ngawur sekali. Ini saya tanam, hanya saya timbun 10 cm. Jadi kelihatan rimpang-rimpangnya begini ini. Ini kelihatan semua kawan, rimpang-rimpangnya itu. Alhamdulillah dengan metode yang cukup ngawur dan simpel, hasilnya alhamdulillah kawan. Yang penting selamat, itu sudah bagus sekali. Saya katakan berulang-ulang, kalau nanam jahe itu tidak perlu rimpangnya yang terlalu besar atau terlalu subur. Yang penting selamat saja dulu kan. Kalau selamat tidak busuk rimpang itu sudah jaminan 100% panen. Tapi kalau busuk rimpang, biarpun suburnya minta ampun, nanti waktunya menua belum sampai tua sudah
busuk. Jadi gulma yang seperti ini kita terapkan sebagai pupuk. Dan itu ada kohe ayam, itu ada di drum, itu ada pupuk organik buatan. Jadi kita memanfaatkan pupuk-pupuk yang aman untuk tanaman kita, kawan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada subscriber kami. Mudah-mudahan menjadi amal hasanah pemirsa semua. Dan ini apa, kawan? Ini ada kopi, kawan. Ini tadi ke ladang baru dikasih kopi ke ladang ini sama tetangga yang di itu. Ada rumah di dekat kebun saya, di dekat ladang. Jadi alhamdulillah kita dikasih kopi. Dan ini, kawan, ini adalah apa itu? Wah, ada nelayan, kawan. Nelayan sama lawet, kawan. Sama, wah, ini yang bikin candu sambil ngopi. Jadi saya akan ngopi sama ngudut dulu, kawan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jika ada yang pengen tahu metode ini, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Kami akan membagi ilmu ngawur jika ada manfaatnya, kawan. Dan saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata dan ada kata yang kurang berkenan. Jika video ini bermanfaat, boleh di komen, like, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.